Selamat datang seluruh di channel saya Bro Sasongko, dan jangan lupa tersenyum. Baik, saya ingatkan tetap jaga kesehatan ya. Pokoknya tetap kondisikan badan Anda agar tetap fit dan imunitas terjaga. Itu salah satu kiat untuk menghadapi kondisi tidak menentu akibat wabah yang terjadi di seluruh dunia kali ini. Baik sedulur, kali ini saya berkunjung ke Desa Radong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, dan di sana adalah Gunung Deloko. Ada satu kisah menarik tentang Gunung Deloko, dan tentunya sebelumnya akan saya tuturkan dalam liputan kita pada kesempatan kali ini. Ikuti terus, salam budaya. Gunung Deloko. Gunung Deloko adalah sebuah bukit kecil yang berada di tengah persawahan, berada di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Saat ini kita sudah nyampe di puncak Gunung Deloko. Gunung Deloko dipercayai sebagai sebuah kerajaan gaib yang mana dipimpin oleh seorang jin perempuan atau jin wanita bernama Nyi Korek. Ya, tersebut pula dalam Babat Ponorogo, Demang Kutu Ki Ageng Suryangalam bersemayam pula di sini. Dikisahkan ketika perang besar terjadi antara Ki Ageng Kutu dengan Bathara Katong beserta para punggawanya, yakni Ki Ageng Mirah dan Patih Selo Aji, di sebuah bukit di wilayah Kecamatan Sambit sekarang, Ki Ageng Kutu tewas terpenggal. Namun demikian sebuah keajaiban terjadi. Jasad tanpa kepala, yakni badan Ki Ageng Kutu tersebut, berjalan dengan cepat ke arah barat. Karena hal itu, kemudian Bathara Katong, Patih Selo Aji dan Ki Ageng Mirah mengejarnya. Keanehan kembali terjadi. Sesampainya di Gunung Deloko, jasad Ki Ageng Kutu hilang. Di saat itu pula Bathara Katong, Patih Selo Aji dan juga Ki Ageng Mirah tak mampu bergerak. Pandangan mata ketiga orang ini seperti menembus alam gaib. Betapa kagetnya ketika ternyata di sana yang semula berupa hutan nampak sebuah kerajaan besar yang mana ratunya atau rajanya adalah seorang perempuan. Di situ pula terlihat Ki Ageng Kutu nampak masih segar bugar, berpakaian lengkap dan dikelilingi oleh dayang-dayang. Sosok Ki Demang Kutu kemudian berkata, "Hei Katong, kau kira aku sudah mati? Di masa yang akan datang, aku akan membuat kerusakan terhadap anak keturunanmu." Bathara Katong kemudian menjawab, "Yang demikian itu saya pasrahkan pada kehendak Gusti Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim." Setelah mengucapkan hal itu, Bathara Katong, Ki Ageng Mirah dan Patih Selo Aji diam tak bisa bicara maupun bergerak. Sesaat kemudian datanglah Jayodrono, pengawal Bathara Katong dari alam kajiman, yang kemudian menepuk ketiganya, yang selanjutnya tersadar. Jayodrono kemudian berkata, "Segeralah pergi. Di sini bukan tempat bangsa manusia, namun tempat pengalapan." Ucapan dari Ki Ageng Kutu ternyata menjadi sebuah pamali, larangan, atau juga bisa disebut kutukan.
Di kemudian hari dipercaya bahwa siapapun para Nayaka Praja atau pegawai atau punggawa kerajaan ataupun punggawa kadipaten dilarang mendekat atau bahkan memasuki hutan di Gunung Dloko. Ini mungkin saja sebuah mitos. Akan tetapi, di tahun 1800-an, saat di belahan barat Ponorogo berdiri sebuah kabupaten, yakni Kabupaten Sumoroto, terjadi sebuah peristiwa tragis yang berkaitan dengan keberadaan hutan Gunung Dloko, sekaligus juga mitos tentang kutukan Ki Ageng Kutu terhadap para anak keturunan Bathara Katong ataupun para Nayaka Praja di wilayah Ponorogo. Dikisahkan saat Sumoroto di bawah pimpinan Bupati ketiga, yakni Raden Tumenggung Brotodirjo. Ya, saat itu Bupati Sumoroto yang ketiga ini menuruti hasrat dan keinginan ngenggar-enggar penggalih untuk berburu di sebuah wilayah hutan di selatan Kabupaten Sumoroto. Hutan itu adalah hutan Dloko atau Gunung Dloko yang berada di Desa Tatung sekarang. Wilayah Dloko memang termasuk wilayah Kabupaten Sumoroto pada waktu itu, karena wilayah Kabupaten Sumoroto adalah bagian barat Kabupaten Ponorogo yang mana dipisahkan oleh jalur Sungai Sekayu, sehingga membentang mulai barat Sungai Sekayu sampai dengan wilayah Slaung yang sekarang. Kembali pada kisah perburuan Bupati Brotodirjo di hutan Dloko atau Gunung Dloko. Ketika mendekat memasuki pinggiran hutan Dloko, seorang sosok tua datang menemui Bupati Brotodirjo dan mengingatkan tempat ini terlarang untuk para Nayaka Praja. Akan tetapi peringatan tersebut tak diindahkan ketika seekor kijang buruannya memasuki kawasan hutan Dloko. Bupati Brotodirjo mengejarnya dengan naik kuda. Kijang tersebut kemudian dibidik dengan senapan berburu yang dibawa Bupati Brotodirjo. Malang tak dapat ditolak. Ledakan senapan yang meletus ketika Bupati Brotodirjo menembak kijang mengagetkan kuda yang ditungganginya. Kuda tersebut kemudian melonjak. Akibatnya Bupati Brotodirjo pun terjatuh. Saat itu pula diceritakan bahwa Bupati Brotodirjo kemudian meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi saat Bupati Sumoroto ketiga berusia 45 tahun. Untuk selanjutnya, jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Gunung Serandil. Ya, ini hanyalah sebuah kisah yang diceritakan, dituturkan turun-temurun, dan kemudian juga tertera dalam buku Babat Ponorogo. Apakah ini bukti kutukan Ki Ageng Kutu terhadap anak turun Bathara Katong? Kita semuanya tidak mengetahuinya. Akan tetapi, ketika ada sebuah larangan, meskipun kita tidak mempercayainya, seyogyanya kita menghormatinya. Ya, ini adalah sebuah kisah masa lalu yang diceritakan kembali kepada kita agar mengetahui dan menjadikannya pelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.